warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari ini kita masih diberikan nikmat, beribu nikmat, nikmat di atas nikmat, terutama nikmat iman dan Islam di dalam hati kita. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita tergolong ke dalam kaumnya dan mendapatkan syafaat serta pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kenikmatan yang begitu luar biasa, sungguh kenikmatan yang besar. Hingga hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa merasakan dan mencicipi manisnya bulan suci Ramadan tahun ini. Bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan berlalu. Kini kita sudah berada hampir di penghujung Ramadan. Maka marilah kita pergunakan dan kita isi sisa Ramadan tahun ini dengan semakin meningkatkan amalan-amalan kita. Bukan hanya amalan-amalan yang besar, wahai sahabat. Ada banyak amalan-amalan kecil yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar sabda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menyembunyikan ridhonya di dalam amal-amal manusia, dan Allah menyembunyikan murkanya di dalam dosa-dosa yang dilakukan manusia, dan Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang ramai yang diremehkan. Masya Allah sahabat, maka tiga hal ini tidak boleh kita remehkan. Yang pertama, amal-amal yang kemudian mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amal bukanlah dilihat dari seberapa besar, bukanlah dilihat dari besar kecilnya, bukanlah dilihat dari bagaimana dahsyat dan remehnya sebuah amalan. Tidak sahabat, sebuah amalan dilihat bagaimana Allah ridho terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Apalah artinya amalan-amalan besar namun tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho Allah itu adalah ahsanu amalan, amal yang paling ikhlas niatnya. Dan ridho Allah adalah ahsanu amalan, amal yang paling ikhlas niatnya. Dan kemudian mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setelah yang fardu, kita perlu memiliki amal-amal yang kita jaga, kita rahasiakan walaupun mungkin nilainya kecil. Ahabbul a'mali illallahi adwamuha wa in muqalan. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling doang, yang terus-menerus walaupun sedikit. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan kecil namun bernilai pahala yang besar di sisi Allah yang dapat kita terapkan, yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita untuk mengisi Ramadan tahun ini banyak sekali. Seperti memperbanyak zikir, memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian tersenyum kepada saudara-saudari muslim kita, melakukan salat 2 rakaat sebelum subuh, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, kemudian mendoakan orang. Mungkin itu adalah amalan-amalan yang kecil, namun bernilai pahala yang besar di sisi Allah, terlebih ketika kita melakukannya secara terus-menerus. Yang kedua, jangan pernah meremehkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seberapa besar atau seberapa kecilnya dosa yang kita lakukan, bukan. Tetapi kata Fudail bin Iyad, ini adalah seberapa besar, maha besarnya zat yang kita durhakai. Barangkali Allah Subhanahu wa taala memberikan satu dosa besar, tapi membuat yang melakukannya takut kepada Allah. Itu lebih baik daripada orang yang melakukan dosa-dosa kecil namun meremehkannya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menjadi pengingat untuk diri kita semua di bulan suci Ramadan ini, dan pastinya untuk 11 bulan yang akan datang. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.